Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah luar biasa. Hai sahabat-sahabat SD Muhammadiyah program khusus Kota Barat. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Semoga senantiasa terjaga semangatnya dan ketakwaan kita. Nah, hari ini Alhamdulillah Kak Damar dipercaya dan diamanahi oleh Ustadz Ustadzah dari SD Muhammadiyah program khusus Kota Barat. Untuk apa ya teman-teman? Hari ini adalah hari yang spesial karena teman-teman akan melaksanakan pengkaderan ataupun sebuah tambahan wawasan dan juga keilmuan tentang Muhammadiyah. Karena ketika kita bermuhammadiyah berarti kita harus belajar tentang Islam itu sendiri. Nah, hari ini Kak Damar punya sesuatu nih. Ceritanya tentang apa ya kira-kira ya? Nah, nanti kita akan berbagi bersama-sama. Mungkin akan ada tugas nih dari sekolahan. Teman-teman disimak ya. Jadi cerita hari ini kira-kira tentang apa? Dan nanti teman-teman akan mendapatkan sebuah cerita dari Kak Damar. Baik, masih ingat kan dengan Kak Damar? Masih ya? Masih dong. Kak Damar masih selalu ingat dong dengan wajah-wajah penuh kebahagiaan, penuh keceriaan dari SD Muhammadiyah program khusus Kota Barat yang senantiasa luar biasa. Dan hari ini masih semangat untuk belajar tanpa mengurangi esensi kita belajar mau di rumah ataupun di sekolah itu sendiri. Nah, mungkin ini juga ceritanya sama dengan yang dihadapi oleh teman-teman di rumah mungkin ya. Atau mungkin teman-teman ada yang merasa jenuh atau bosan. Baik, kita akan belajar bersama-sama dengan cerita yang nanti Kak Damar akan sampaikan. Sudah siap semuanya teman-teman? Sudah siap? Coba dicek dulu yuk. Mana semangatmu? Jawabnya ini semangatku gitu ya. Mana semangatmu? Iya mantap, yang dijawab ini semangatku gitu. Nanti Kak Damar doakan semoga segera dipanggil oleh Allah untuk pergi ke tanah suci melaksanakan ibadah haji. Mana semangatmu? Ih kenceng banget. Mana semangatmu? Luar biasa, lebih kenceng lagi. Mana suaramu? Ini suaraku. Oke, hari ini Kak Damar punya sebuah cerita dengan judul Semangat Belajar di Tengah Pandemi. Dan itu tema kita ya, meningkatkan ketakwaan dan semangat belajar di tengah pandemi. Dan cerita hari ini judulnya adalah ada yang bisa nebak sebelum Kak Damar kasih tahu judulnya apa? Ada? Yang di Surakarta bagian utara, bagian timur, bagian barat, bagian selatan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sahabat Rasulullah yang bernama Arqam. Loh, emangnya ada? Kita cari tahu yuk bareng-bareng. Dengarkan cerita hari ini. Sore hari di sebuah kota di daerah Jawa Tengah, tepatnya kota kita tercinta, kota Surakarta. Anak-anak SD Muhammadiyah program khusus Kota Barat sedang melaksanakan rutinitas, yaitu melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ustadz dan Ustadzah dari sekolahan. Mungkin ada yang capek, ada yang jenuh, tapi ada juga yang masih semangat. Nah, hari itu ada si Ilham. Seperti biasa, dia mengerjakan tugas dengan rasa malas dan ogah-ogahan. Tiap hari tugas terus. Memangnya pelajaran daring itu adalah distribusi tugas apa? Aku kan jadi pusing nih kepala. Pasti teman-teman yang lain juga mengalami hal yang sama denganku. Kayak gini mah asiknya mainan game atau main bola. Tapi ibu selalu bilang, di rumah aja, pakai maskernya. Kapan sih pandemi ini akan berakhir? Allah, ini gimana sih? Bisa-bisanya ngasih virus yang gak kelihatan, gak hilang-hilang. Adek, ibu,
Ngapain dari tadi marah-marah nggak jelas kayak gitu? Ini Bu, capek ngerjain tugasnya. Baru tadi pagi nggak selesai-selesai. Nggak boleh capek, harus penuh semangat. Habisnya Bu, dari sekolahan tugasnya nggak pernah selesai-selesai. Masa tiap hari dikasih tugas? Ada nggak sih satu hari gitu? Anak-anak tugasnya hari ini adalah main. Anak-anak hari ini tugasnya adalah ngasih makan kambing atau apalah, renang atau apalah kayak gitu Bu. Masa tiap hari tugas lagi. Kepalanya ini pusing Bu. Nah, mau bagaimanapun juga memang tugas kita adalah belajar dengan semangat apapun yang terjadi. Gimana mau semangat? Tiap hari tugasnya kayak gini terus, banyak nggak ada habis-habisnya. Katanya pengen jadi orang sukses, kok kayak gitu? Tuh lihat temanmu, siapa? Tuh, Nina. Ngapain Nina di situ? Bu, emangnya Nina ngapain di situ, Bu? Teman-teman, tahu nggak kira-kira Nina sedang apa? Ternyata Nina sedang membaca sebuah buku yang ada di bawah pohon dengan penuh kebahagiaan dan tertawa. Dan senantiasa dia selalu bersyukur. Ibu, aku mau datang ke tempatnya Nina dulu. Boleh nggak Bu? Boleh, tapi jangan lupa ya, maskernya dipakai. Oke Bu. Tambah ganteng nggak Bu? Alah, sama aja. Ternyata si Nina sedang membaca apa teman-teman? Dia membaca sebuah buku yang berjudul Sirah Nabawiyah. Nin. Oh, Nin. siapa sih yang manggil-manggil? Nina. Hai Ham, siapa? Kamu kok bisa-bisanya belajar penuh dengan semangat kayak gitu di tengah pandemi kayak gini yang bikin malas? Ya, kan aku punya cita-cita, Ham. Oh, cita-cita? Apa memangnya cita-citamu? Aku berpikir suatu saat aku pengen jadi pejabat. Gak perlu jadi pejabat, yang penting jadi orang yang bermanfaat. Memangnya apa sih orang yang bermanfaat itu? Yang pastinya orang yang tidak merugikan orang lain dan bisa memberikan kebahagiaan pada orang lain. Contohnya? Misal nih, ada orang lain butuh bantuan kita. Nah, kita bisa bantuin mereka. Contohnya? Misal kita ada rezeki berlebih, kan kita bisa ngasih contoh misalkan sedekah atau infak kayak gitu. Tapi Nin, kamu lagi baca apa? Ini aku sedang baca tentang Sirah Nabawiyah. Hari ini aku sedang sampai di materi perintah melaksanakan dakwah kepada Allah. Dan juga materi dakwah ini yang dulu diberikan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nin, kan sekarang ini lagi kayak gini. Sekolahan, tugasnya juga banyak banget. Emangnya kamu udah selesai yang diberikan sama ustadz sama ustadzah? Ya sudahlah. Hah? Segitu banyaknya sudah selesai? Iya. Kok bisa sih? Padahal, bohong kamu Nin. Kakak percayaan nih anak. Masa sih? Kasih tahu dong Nin rahasianya. Mau tahu? Rahasianya? Iya. Beneran? Iya. Gak usah dikerjain. Ya, gimana sih katanya udah dikerjain? Enggak, bercanda. Yang paling penting semuanya itu cuma satu intinya. Apa itu? Prioritas.
Apa itu? Ya kamu ada sesuatu hal di dunia ini yang kamu utamain nggak? Yang kamu prioritasin? Nah itu yang didahulukan. Karena aku sebagai pelajar dan aku harus bertanggung jawab nih pada orang tuaku, pada diriku sendiri, pada sekolahanku. Makanya teman-teman, aku harus jadi pribadi yang bertanggung jawab. Begitu. Berapapun banyak soal yang diberikan atau tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, aku harus menyelesaikannya. Iya juga sih. Tapi oh iya, tahun kemarin kita ada di hotel waktu malam-malam nginep itu sama Kak Damar itu loh. Oh iya, yang acara apa itu? Aku kok jadi lupa ya? Baitul Arkom. Oh iya, Besok kita akan melaksanakan secara virtual dan disiarkan langsung di kanal YouTube-nya SD Muhammadiyah Kota Barat. Ya, SD Muhammadiyah program khusus. Gitu. Tapi apa? Kok namanya Baitul Arkom ya, Nin? Aku tuh dulu pernah dikasih tahu sama kakek. Tapi aku nggak tahu, lupa. Apa ya? Dulu itu Rasulullah punya sahabat. Tapi apa benar ya namanya yang Arkom itu ya? Tapi kok ada Baitulnya sih? Aku juga bingung. Emang kakekmu lagi apa sekarang? Oh, biasa. Kakek kan punya hobi baru sekarang. Apa hobinya? Kamu kalau tak ceritain nanti masih ketawa. Apa? Pijit orang. Ih, beneran kamu sukanya bercanda. Kakek sekarang sedang memelihara banyak tanaman. Ada anggrek. Terus aku nggak tahu. Pusing, namanya banyak banget. Ya teman-teman, ada yang di rumah punya pohon-pohonan. Berarti kalian anak yang cerdas. Loh, kok bisa? Iyalah. Karena anak yang suka hewan, anak yang suka pohonan, itu juga bagian dari anak yang cerdas. Namanya kecerdasan naturalis. Iya. Iya. Kok aku nggak tahu nih selama ini? Kamu nih gimana sih? Oh iya, itu loh. Aku kemarin dikasih tahu sama ibu. Kasih tahu apa? Bahwasanya setiap manusia itu cerdas. Dan kita sebagai orang tua nggak boleh nih membandingkan kecerdasan anak kita dengan kecerdasan anak orang lain. Atau yang biasa disebut membandingkan kekurangan kita dengan kelebihan anak orang lain. Oh iya, kayak ibuku tuh. Sukanya banding-bandingin sama anaknya Pak Somad. Sama si Ridho? Iya. Kamu belajar yang rajin biar nanti ranking 1 kayak Ridho, nggak kayak kamu terus. Kayak gitu. Aku suka dibanding-bandingin. Lihat nih nilai matematikamu. Lihat si Ridho itu nilai matematikanya bagus loh. Nilainya 10 koma semua. Lah kalau 10 koma mah 1 doang. Maksudnya nilainya 10. Kamu berapa? Banyak aku ya. Berapa? Aku 20. Lah, kok bisa? Maksudnya 2 koma. Tapi aku pusing banget kalau udah ketemu sama matematika, Nin. Sebenarnya bukan cuman kamu. Emang kamu juga? Ya Allah, kalau aku udah ketemu matematika nih rasanya pusing banget. Tapi kenapa ya kita masih aja disuruh belajar matematika? Apa ya? Aku nggak tahu sih. Tapi aku tahu karena kita tinggal di Indonesia. Loh, memangnya iya? Iyalah, karena nanti kayak kemarin-kemarin ujian nasionalnya matematika, bahasa Indonesia, IPA. Untuk sekarang nggak ada ujian nasional karena nggak adil juga. Masa anak yang pinter gambar ujian nasionalnya matematika? Kan harusnya kalau dia pinter gambar ya disuruh gambar. Nah, itu baru aku setuju. Lah iya, karena sayangnya banyak di negara kita tapi nggak dengan sekolahan kita, ding. Sekolahan kita kan memfasilitasi
tentang akademik dan juga non-akademik. Tapi kayaknya hampir semua sekolah-sekolah Muhammadiyah memang kayak gitu. Keren-keren. Sekolahannya yang sudah maju, mereka memahami bahwasanya setiap anak itu cerdas. Makanya yang dikembangin bukan hanya akademik saja, tapi juga ada non-akademiknya. Oh iya, dulu kakak kelas kita itu juara yang ini. Pantomim. Iya, terus yang kakak kelas kita yang sekarang sudah kelas 6 itu yang juara yang apa itu? Yang apa? Yang itu loh, yang solo vokal FLS 2N. Oh, Mbak Siva. Oh ya Mbak Siva ya. Nah iya, Mbak Siva tuh kalau nyanyi, ya Allah pinter tenan kayak gini. Yang gimana yang Mana? Udah nggak usah nyanyi. Suaramu bleketek kayak bebek kecepet lawang. Emang kamu bisa? Aku tuh nggak bisa nyanyi, tapi setidaknya lebih bagus dari kamu. Ih, sombong kamu. Dengerin nih. Man ana. Sama aja. Nin, bukannya itu kakek kamu? Oh iya, panggil yuk. Kakek. Loh, kok suaranya seperti cucuku? Wah, itu apa dia di sini? Kok nggak ngerjain tugas? Lah. Kakeknya Nina akhirnya pun mendatangi Nina yang sedang bercengkerama dengan siapa tadi? Dengan Ilham, teman satu kelasnya si Nina. Assalamualaikum cucu-cucuku. Waalaikumsalam kakek. Waalaikumsalam kakek. Latalah, Nin, sedang apa kamu di sini? Aku sedang belajar. Terus tadi temanku datang ke sini tanya. Oh alah, ya yang sregep, yang semangat belajarnya meskipun kita sedang mengalami yang namanya pandemi. Apa itu? COVID-19. Ya apa itu sipit. Kok sipit sih? COVID-19 kek. COVID-19 itu kita tetap tidak boleh. Ya tidak boleh untuk meninggalkan kewajiban kita yaitu belajar ya. Kakek, apa sih yang harus kita lakukan di tengah pandemi seperti ini sih kek? Kan banyak nih orang-orang yang terjangkit virus itu. Tapi aku sendiri juga heran. Ya, intinya adalah kita sebagai pribadi haruslah menjadi manusia yang bahagia. Kenapa? Karena dengan bahagia itu akan meningkatkan yaitu keimanan dan imunitas kita. Kalau kita nggak bahagia, kita takut, kita khawatir berlebih, ya kita akhirnya jadi stres. Stres itu sebenarnya ada dua, nak. Ada dua. Kok bisa sih kek? Ya, yang pertama stres positif, yang kedua stres negatif. Nah, kalau stres positif ini baik, namanya eustress. Nah, kalau stres negatif ini namanya adalah distress. Memangnya beda kek? Ya beda dalam respon. Kalau kita stresnya positif, kita tahu nih kabar kalau ada virus yang berbahaya ini. Nah, tugas kita langsung apa? Protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, olahraga, terus kita jaga imunitas kita dengan makan makanan yang bergizi, bahagia dan senantiasa yakin dan percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Senang tidak senang, suka tidak suka, ikhlas tidak ikhlas, tugas kita adalah sabar. Sabar itu memang pahit, berat, tapi menyia-nyiakan pahala kesabaran itu jauh lebih buruk, nak. Wih, kakek keren nih. Berarti kita nggak boleh menyia-nyiakan pahala kesabaran ya kek? Ya iya jelas. Oh iya kek, aku mau tanya nih. Apa? Besok itu aku mau ada kegiatan Baitul Arqam. Nah, kakek tahu nggak? Oh,
kakek jadi kelingan. Jadi ingat jomblang. Nah, kakek dulu waktu muda seusia kalian ini, kakek sering ada gemblengan Baitul Arqam. Ya, karena kan ketika kita bermuhammadiyah itu kita harus belajar tentang Islam. Nah, artinya kan Muhammadiyah, pengikutnya Nabi Muhammad. Nah, apa saja yang harus kita pelajari? Nih, bagus nih. Siapa tadi? Nina, belajar tentang Sirah Nabawiyah. Kamu juga bisa belajar tentang Nabi, perjalanan hidupnya, dan beberapa sahabat. Oh gitu. Kek. Ya, ada apa? Tapi aku masih bingung. Kok namanya Baitul Arqam? Itu diambil dari apa, Kek? Oh, seingat kakek, nanti teman-teman boleh mengoreksi ya dari SD Muhammadiyah Kota Barat. Jangan lupa, kakek belum tentu benar karena kakek sudah tua, jadi banyak yang lupa. Setahu kakek itu diambil dari nama sahabat Nabi, yaitu sahabat Arqam. Kok bisa? Baitul itu kan rumah, jadi rumahnya Arqam. Lah, memangnya ada kaitan apa Baitul Arqam, penggemblengan kita sebagai kader Muhammadiyah dengan rumahnya Arqam yang dulu di zamannya Nabi Muhammad, Kek? Ya, karena dulu rumah itu digunakan untuk dakwah Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nak, kalau kalian mau tahu, tempat itu tempatnya lumayan terpencil di daerah Bukit Sofa kalau tidak salah. Ya, seingat kakek itu memang di Bukit Sofa. Jadi aman kalau dari gangguan orang kafir Mekah, Quraisy. Nah. Memangnya orang-orang kafir Quraisy nggak tahu kalau rumah itu digunakan untuk dakwah? Waktu itu tidak ada yang ngira kalau rumahnya Arqam ini digunakan untuk berkumpul Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Yang mana kalau dulu itu warga kafir Quraisy Mekah ini tahu, ini juga bahaya. Nah, dari sini rumah Arqam ini dijuluki sebagai madrasah utama. Madrasatul Ula, ya, madrasah utama bagi kaum muslimin. Nah, kalau kamu madrasah utamanya siapa? Siapa, Kek? Ibu Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibu mah nggak bisa jadi madrasah, Kek. Lah kok bisa? Wah, tiap hari dikerjakan di kulo. Mandi, sholat, bangun. Stres kayak tiap hari ketemu sama ibu kayak gitu mulu. Wajahnya ngalahin Mak Lamper. Nggak boleh. Mau bagaimanapun juga dia adalah ibumu yang sedang mengandungmu, melahirkan, dan juga menyusuimu selama 2 tahun. Oh, iya ya. Iya ya, Kek. Ibu juga yang nyuciin bajuku. Nah, tuh. Nyiapin aku sarapan. Nah, ada lagi nggak teman-teman? Apa? Jasa yang sudah ibu kalian berikan pada kalian banyak, nggak bisa terhitung ya. Ibu kalian menggendong kalian tuh menunggu kehidupan, sedangkan kalian nanti merawat ibu hanya menunggu sebuah kematian. Artinya tidak baik kalau kita kok sampai menyakiti hati orang tua. Bukannya surga ada di bawah telapak kaki ibu. Makanya teman-teman harus kita tingkatkan takwa kita. Yang pertama paling penting jangan sampai keimanan kita hilang. Ya, terus yang kedua, dosa terbesar setelah menyekutukan Allah adalah durhaka terhadap orang tua. Nggak boleh ya. Jadi kalau ibu minta tolong apapun, perintahnya tolong. Jadikan itu sebagai kewajiban. Berat memang, tapi kakek tadi sudah bilang, sabar itu memang berat. Tapi menyanyiakan pahala dari kesabaran itu jauh lebih buruk. Ya gitu. Nah terus dulu setelah digunakan atau madrasah atau rumahnya Arqam itu, mereka masuk Islam berbondong-bondong datang ke sana. Dan juga sahabat-sahabat yang lain datang dari yang masih kecil sampai yang sudah dewasa. Memangnya Arqam waktu itu usia berapa sih, Kek? Ketika masuk Islam?
Kalau seingat kakek, kalau tidak salah loh ya, itu sekitar 16-an tahun. Ya, 16 tahun kalau tidak salah. Ya, dan dia juga salah satu dari pengikut Nabi yang utama. Ada juga barengannya dulu itu Bilal bin Rabah dan beberapa sahabat-sahabat yang lain. Tapi kakek juga agak-agak lupa karena udah lama itu. Tapi kok bisa ya rumahnya Arkom itu tidak ketahuan kalau digunakan untuk apa kayak namanya, untuk dakwah gitu kayak? Ya mungkin kalau tidak salah itu mengapa kok rumah Arkom dijadikan sebagai tempat oleh Rasulullah dalam memulai dakwah. Setidaknya itu kalau menurut kakek, dan mungkin ya kalau salah teman-teman juga boleh ya dikoreksi. Karena kakek udah tua. Nih kumisnya tak kerok. Ben kita 6. Ih, kakek mah gitu. Yalah, Nin, udahlah Nin. Yang pertama itu ketika Arkom masuk Islam itu tidak ada kaum musyrikin yang tahu. Oh iya Pak Kek? Jadi waktu Arkom masuk Islam itu kaum musyrikin nggak ada yang tahu. Terus yang kedua, Arkom ini kalau tidak salah ini berasal dari suku Makhzum. Ya, itu tuh merupakan musuh keluarga besar Rasulullah SAW atau suku Hashim. Nah, yang pada masa jahiliyah dulu itu pada masa jahiliyah itu tuh musuh, pokoknya musuh karo keluarga Hashim, keluarganya Mbah Rasulullah. Sehingga kaum kafir itu nggak ada yang curiga kalau si Arkom ini masuk Islam. Nah, terus Arkom ini masuk Islam kan usianya masih sangat muda. Jadi kan orang Quraisy nggak ada yang curiga. Masa Rasulullah dolane rocah cilik. Nah, kayak gitu. Nah ya, jadi itulah yang jadikan alasan kenapa Rasulullah memilih rumahnya Arkom sebagai madrasah, tempat sekolah bagi kaum muslimin. Nah, itu. Dan selain itu, Arkom ini juga sahabat yang taat pada Rasulullah. Itu tidak bisa diragukan lagi karena Arkom itu sahabat Rasulullah yang taat, yang mana rumah itu dijadikan dakwah itu sudah menjadi bukti atas ketaatan Arkom kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh gitu. Nah iya, pada suatu hari Arkom ini menyiapkan yang namanya pembekalan untuk perjalanan ke Baitul Maqdis. Kemudian menemui Rasulullah SAW untuk berpamitan. Maka Rasulullah bersabda kepadanya, apa yang membuatmu hendak melakukan perjalanan ini wahai Abu Abdullah? Apakah suatu keperluan ataukah perniagaan? Arkom pun menjawab. Jawabannya apa Kek? Iya Kek, jawabannya apa? Arkom menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ingin sholat di Baitul Maqdis. Lalu Rasulullah pun menjawab, sholat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 sholat di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Nah teman-teman, Arkom pun akhirnya kembali ke rumahnya dengan penuh ketaatan, melaksanakan perintah Rasulullah. Arkom ini pun kembali beribadah seperti biasa di Madinah. Dan padahal sebelumnya ia sudah menyiapkan barang-barang atau perbekalan untuk perjalanan. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itulah hebatnya yang namanya Arkom. Pemuda yang taat, rela menyediakan rumahnya untuk beribadah. Tidak ada sahabat-sahabat lain yang mungkin rumahnya digunakan oleh Rasulullah untuk berdakwah. Nah makanya tirulah Arkom, rumahmu kamu gunakan untuk dakwah. Salah satunya belajar dengan giat untuk mewujudkan cita-cita luhur, yaitu Rasulullah lewat organisasi kita Muhammadiyah yang dulu sudah dibawa oleh Mbah Kiai Ahmad Dahlan yang senantiasa menjadikan Muhammadiyah ini sebagai tolak ukur beragama Islam. Kenapa bisa begitu? Lah sekarang tak tanya, orang kafir Quraisy itu membaca Quran enggak? Enggak Kek. Orang kafir Quraisy itu sholat enggak? Enggak Kek. Nin. Iya Kek. Orang kafir Quraisy itu belajar tentang Rasulullah enggak?
Enggak, Kek. Makanya cerminan mereka itu diri kita. Makanya jadilah orang Islam yang apa ya? Kakek mau bilang apa sih? Yang menonjolkan. Nah, bukan. Yang mencirikan bahwa kita adalah orang Islam yang rahmatan lil alamin. Makanya nggak boleh kita itu malas-malasan, tidak semangat. Dan yang paling penting kita harus senantiasa meningkatkan ketakwaan. Dan juga yang paling penting semangat belajar meskipun di rumah di tengah pandemi. Oke gitu ya. Ya, Kek. Ya, kakek, terima kasih. Hari ini aku mau semangat. Aku mau mengejar cita-citaku. Apa sih cita-citamu? Kata Nina pengen jadi orang yang bermanfaat. Sepertinya masuk akal juga. Ya sudah, kalau begitu kakek pamit undur diri. Kalian jaga diri, jaga kesehatan. Senantiasa selalu bertakwa dan menjaga kesehatan dengan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dek. Nah, teman-teman, ternyata si Nina dan si Ilham mendapat wejangan dari kakek bahwasanya menjadi seorang pemuda itu harus semangat, taat, apapun yang terjadi tidak boleh mengeluh dan senantiasa rajin belajar. Terima kasih teman-teman. Selamat berjumpa di Baitul Arqam edisi selanjutnya. Hari ini Kak Damar undur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman, terima kasih. Semangat selalu. SD Muhammadiyah program khusus Kota Barat. Yeay.